Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya mengucapkan selamat beribadah. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPIB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari ini, Minggu ke-22 sesudah Pentakosta, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 12, bait yang pertama dan yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Sembah dan puji Allah Sang Bapa
andalkan kuasa Tuhan sepanjang kehidupanmu. Beritakan firman Tuhan dengan karya baktimu. Amalkan kasih Tuhanmu kepada orang menderita, agar mereka bahagia walau hidupnya susah. Pengakuan dosa. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh berjala. Darahmu-lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut. Kami sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Barulah hati dan perilaku hidup, serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Jemaat, bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu, berita anugerah pengampunan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat
Yang kedua, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Yang demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun kami selalu sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami semua, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan oleh pertolongan Tuhan, kami juga dapat memberlakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri
untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 yang menyatakan dengan perikop di Marah dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mari syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa hampir 2 tahun kita berada dalam suasana pandemi COVID-19. Memang pandemi COVID-19 adalah peristiwa yang tidak pernah diduga dan dipikirkan sebelumnya oleh siapapun, bahkan terjadi melanda dunia ini. Terbukti ketidaksiapan negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia, dalam menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19 tersebut, sehingga mengakibatkan keterpurukan di segala bidang hidup. Seperti contohnya, ketidaksiapan fasilitas rumah sakit dan di bidang kesehatan karena banyak masyarakat yang terpapar dan tidak tertolong. Ketidaksiapan di bidang ekonomi dalam pembiayaan untuk menanggulangi pandemi COVID-19, banyak negara mengalami resesi. Ketidaksiapan masyarakat akan pengetahuan dan informasi yang benar tentang virus corona, sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami dan salah menyikapi tentang virus corona, sehingga abai dengan protokol kesehatan. Dan masih banyak lagi. Demikian juga Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika umat Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, mereka sebenarnya juga tidak siap. Memang di Mesir mereka berada dalam keterpurukan karena penindasan.
Tapi ketika Allah menyuruh Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir, umat Israel sebelumnya tidak pernah membayangkan, apalagi memikirkan bahwa dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka akan menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang berat. Ketidaksiapan mereka terlihat ketika umat Israel menghadapi masalah atau tantangan, mereka bersungut-sungut. Dalam bacaan firman Tuhan ini diceritakan setelah umat Israel menyeberang Laut Tebero dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, kemudian mereka harus berjalan 3 hari lamanya di padang gurun Syur dengan tidak mendapat air. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang bernama Mara. Tetapi air yang ada di Mara rasanya pahit, sehingga mereka tidak dapat meminum air. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dengan mengatakan, "Apakah yang akan kami minum?" Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini eksistensi iman mereka diuji. Iman mereka kepada Tuhan dipertanyakan. Mereka tidak menyadari Musa pemimpin mereka adalah representasi dari Allah sendiri. Karena ketika Allah mengutus Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir, ada jaminan Allah akan senantiasa menyertai, ada pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Tapi Israel meragukan penyertaan Allah melalui Musa tersebut. Mereka lupa bahwa tantangan dan masalah yang dihadapi mereka bukan pada saat itu saja, ketika tidak ada air dan air yang ada di Mara terasa pahit. Tapi sebelumnya mereka juga pernah menghadapi masalah dan tantangan yang cukup besar, yaitu ketika mereka dalam arak-arakan keluar dari Mesir. Tentara Mesir dalam jumlah yang sangat besar mengejar mereka, dan di hadapan mereka itu terbentang Laut Tebero yang sangat luas. Mereka terdesak, mereka terjepit antara pasukan Mesir dan Laut Tebero. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali pasrah. Pilihannya hanya mati oleh tentara Mesir atau mati tenggelam di Laut Tebero. Tapi Tuhan Allah menyatakan kuasa-Nya bagi mereka dengan perbuatan ajaib. Kuasa Tuhan melalui Musa, Laut Tebero terbelah menjadi dataran kering, sehingga mereka dapat menyeberang dan terselamatkan. Sedangkan pasukan Mesir tenggelam bersama kereta-keretanya. Mereka lupa belajar dari pengalaman sebelumnya atau masa lalu, untuk terus belajar beriman dan percaya kepada Allah, bahwa Allah sanggup menolong mereka, menyediakan apa yang mereka perlukan. Mereka lebih menggunakan akal pikiran mereka sebagai manusia. Mereka takut karena kehausan, mereka takut mati, mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan ini kita juga melihat figur Musa, pemimpin yang diberkati Tuhan. Panggilan dan pengutusan Tuhan bagi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian adalah perjalanan penting memasuki masa depan baru. Musa menyadari keterbatasan dirinya, terlebih ketika diperhadapkan dengan keberadaan umat Israel yang seringkali bertengkar dan seringkali bersungut-sungut. Hal ini mau menunjukkan bahwa tugas tanggung jawab Musa adalah tidak mudah, dan tantangan yang dihadapi Musa tidaklah kecil. Oleh karena itu, keterlibatan Tuhan menjadi sangat penting. Bagaimana dalam kepemimpinannya Musa sangat bergantung dan mengandalkan Tuhan. Disitulah letak keberhasilannya. Seperti yang disaksikan dalam bacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Bagaimana ketika Musa menghadapi
sungut-sungut bangsa Israel, Musa tidak menyelesaikan masalah tersebut sendirian, tapi dia berseru kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Musa menyerahkan segala permasalahannya kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan terbukti Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu, dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air yang pahit, dan air itu menjadi manis. Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan juga di situ memberikan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada umat Israel dengan maksud untuk mencoba mereka, apakah umat Israel akan menaatinya. Oleh karena itu Tuhan berfirman dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dari ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melihat bahwa ketika Tuhan memberikan perintah atau ketetapan, Tuhan juga menyatakan janji penyertaannya. Jika umat Tuhan taat, pastilah pertolongan Tuhan nyata. Jika umat Tuhan setia kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak ada alasan untuk mereka takut dan khawatir dalam menghadapi masalah dan tantangan, asal mereka taat dan setia kepada Tuhan. Dengan demikian umat merawat dan memelihara hubungan perjanjian dengan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari firman Tuhan ini, perjalanan umat Israel keluar dari Mesir juga menjadi gambaran perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita juga tidak siap untuk menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada. Belajar dari Musa bahwa kita tidak menghadapi tantangan dan masalah itu sendirian. Sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan ini. Tuhan yang mampu memberikan solusi dan jalan keluar. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut dan tidak bersyukur. Memang seringkali dengan tantangan dan masalah yang ada, iman kita kepada Tuhan diuji. Apakah kita setia dan kita percaya akan kuasa Tuhan tersebut? Jujur kita akui, Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali kita juga menunjukkan sikap atau perilaku yang sama seperti bangsa Israel. Ketakutan kita lebih besar, kita kurang sabar dalam menghadapi tantangan dan masalah yang ada, sehingga kita lebih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan akal pikiran kita sebagai manusia. Kita lupa untuk melibatkan Tuhan. Itulah kelemahan kita manusia yang seringkali tergoda untuk mengandalkan diri sendiri ketika diperhadapkan dengan tantangan dan masalah. Nah, bercermin dari firman Tuhan ini, kita diajar untuk menghayati pentingnya keterlibatan Allah dalam kehidupan kita, bahwa suka duka kehidupan kita ini dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Sama seperti umat Israel, masalah demi masalah terjadi sebenarnya sebagai disiplin rohani dari Tuhan, agar kita senantiasa taat dan setia menjadi umat Tuhan yang kuat dan tangguh. Demikian juga ketergantungan kepada Tuhan haruslah kita miliki. Keterlibatan Tuhan secara utuh dalam kehidupan kita harus kita imani dan hayati, sehingga kita akan dimampukan untuk dapat melihat setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup yang kita jalani. Meski jalan yang kita lalui tidak selalu mudah, tidak selalu mulus, seringkali ada tantangan dan masalah.
sehingga kita dimampukan untuk tidak bersungut-sungut, tapi sebaliknya dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang kita hadapi karena ada jaminan penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Dan biarlah kita belajar dari kepemimpinan Musa terhadap bangsa Israel yang menyadari keterbatasannya sehingga mengakui bahwa kepemimpinannya bukan pada dirinya sendiri, tapi Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Sehingga melalui kepemimpinannya dia memberikan keteladanan kepada umat dan dapat memberi solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 yang belum berakhir, jujur kita akui telah menimbulkan banyak duka dan pergumulan bagi hidup kita. Tapi penghiburan dan kekuatan Tuhan selalu dinyatakan bagi kita semua. Firman-Nya hari ini mengajarkan kita untuk tetap bersikap arif dan tetap percaya serta berpengharapan di dalam Tuhan, di dalam pergumulan yang masih kita hadapi ini. Kita yakini keterlibatan Tuhan secara utuh dalam kehidupan kita. Dia dengan kuasa-Nya akan menolong, memampukan dan memulihkan kita. Jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Andalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan ini. Maka kita akan menyaksikan dan mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, sebagai orang percaya kita dipanggil bukan untuk bersungut-sungut menghadapi pandemi ini, menghadapi pergumulan dan tantangan yang ada dalam hidup kita. Tapi kita dipanggil bagaimana kita berusaha melakukan hal-hal yang baik, yang positif dalam hidup ini. Terlebih bagaimana kita mau taat setia mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan kita juga memberlakukannya. Kita juga dipanggil untuk bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Karena kita sebagai orang Kristen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat untuk memberikan solusi dengan melakukan tindakan-tindakan pemulihan yang kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Dengan demikian bersama-sama kita memulihkan, memelihara, bahkan menyelamatkan kehidupan ini. Itulah panggilan Tuhan bagi kita semua sebagai orang percaya dalam konteks kehidupan yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, biarlah kita selalu menyadari bahwa kita tidak dibiarkan bergumul sendiri. Tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai, ada Tuhan yang selalu menunjukkan kasih dan kebaikan-Nya bagi kita. Yang Tuhan minta dari kita adalah ketaatan dan kesetiaan kita. Dan kita senantiasa mau berseru, mau datang kepada-Nya, menyerahkan segala perkara dalam hidup yang kita jalani. Itu berarti kita butuh Tuhan, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan ini lewat kehidupan umat Israel dan juga Musa. Kita juga diajak untuk senantiasa meyakini bahwa Allah yang telah menyertai kehidupan umat-Nya di masa lalu, Dia juga Allah yang tetap bersama-sama dan menyertai kita umat-Nya saat ini dalam seluruh pergumulan hidup yang kita jalani. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih dan kebaikan-Nya yang begitu besar bagi kita. Oleh karenanya, biarlah kita juga mempercayakan kehidupan ini hanya kepada-Nya dan kita selalu bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Janganlah kita bersungut-sungut, tetapi biarlah kita belajar untuk terus semakin mengenal siapakah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar
kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Mereka dikenalnya yang kasih-Nya penuh, yang ikut kehendak-Nya dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua Tuhan. Terlebih ketika kami duduk beribadah, memuji-muji dan memuliakan Engkau bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami yakin dan percaya Engkau juga hadir memberkati kehidupan kami semua. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu itu di dalam
kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini, kami diajar untuk tidak bersungut-sungut, tetapi kami meyakini akan kuasa kasih Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu menolong dan memampukan kami. Sehingga di dalam tantangan dan pergumulan hidup pun kami tetap mampu bersyukur, kami tetap mampu memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini, dan biarlah Tuhan juga terus memberkati kami di dalam kami melaksanakan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, baik dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam keseharian kami, juga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kehidupan gereja-Mu, GPIB di Indonesia. Biarlah Tuhan juga memberkati dalam seluruh pelayanan, bahkan juga dalam pergumulan. Dan kami juga mau berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di tingkat jemaat, mupel, dan sinodal. Dan terlebih saat ini kami juga menyerahkan untuk pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 yang titik kumpulnya di Surabaya secara daring virtual. Biarlah Tuhan memberkati sarana prasarana yang kami gunakan. Tuhan memberkati panitia pelaksana, fungsionaris Majelis Sinode, dan juga setiap utusan dari jemaat. Tuhan juga berkati agar pelaksanaan persidangan sinode ini berjalan dengan baik. Di dalam kami mau mengevaluasi pelayanan kami selama ini, mengambil keputusan untuk perjalanan pelayanan ke depan. Bahkan kami akan memilih fungsionaris Majelis Sinode untuk 5 tahun ke depan. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati, memberi kami hikmat agar Tuhan sendiri yang bekerja lewat persidangan sinode itu, Tuhan sendiri yang menentukan pemimpin gereja bagi kami. Kami mau pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga melindungi, memberikan kami semua yang terlibat di dalamnya hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk GPIB Jemaat Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati seluruh persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan yang ada, agar semuanya juga berjalan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Meski kami masih berada dalam suasana pandemi, tetapi biarlah kami tetap memiliki kesetiaan dalam bersekutu, dalam beribadah, dan melayani. Biarlah kami tetap bersemangat, sukacita, kerajinan kami tidak kendor, dan biarlah kami tetap berada dalam sukacita iman. Kami juga boleh semakin mengenal Engkau dengan semakin lebih baik, dan juga iman kami terus bertumbuh. Tuhan juga tetap memelihara kesatuan dan persaudaraan kasih di antara kami semua sebagai satu keluarga jemaat GPIB Baskara Surabaya. Biarlah di dalam kebersamaan sebagai satu keluarga jemaat, kami boleh tetap saling menguatkan, saling mendukung, saling mengasihi, saling melayani, dan mendoakan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan para pelayan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga tetap terus memberkati. Kami berdoa untuk seluruh presbiter, PHMJ, untuk seluruh pengurus pelkat, komisi-komisi, panitia, BPPJ, pelayan PAPT, karyawan kantor, kostor, bersama dengan keluarga kami masing-masing yang terus mensupport dan mendukung. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus dapat melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab pelayanan di gereja-Mu ini. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan pikir, untuk kami dapat bergandengan tangan, bekerja sama dalam persekutuan dan pelayanan. Biarlah lewat semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan juga
memberkati Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami sebagai gereja, apa yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan kami, biarlah Tuhan nyatakan yang terbaik. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami Tuhan, jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Tuhan menilik apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Biarlah kami menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan sanggup menolong dan memampukan kami. Bahkan Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami mau berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit dan terus memerlukan pemulihan kesehatan dari Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan kesembuhan. Secara khusus kami mau mendoakan untuk Ibu Ina Wasnaya, untuk Saudara Teti Porung. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Diana Permana Foe. Kami juga berdoa untuk Bapak Bernardinus Openg dan juga saudara-saudara kami yang lain yang sakit, mungkin kami tidak tahu. Biarlah Tuhan melawat, Tuhan menilik mereka yang sakit, yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan memulihkan, menyembuhkan lewat obat-obatan, lewat perawatan, lewat istirahatnya, lewat makanan, bahkan lewat tangan-tangan yang melayani. Semuanya itu menjadi berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, terlebih kesembuhan yang dari Tuhan sendiri. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan nyatakan itu bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan dan keterbatasan fisik yang ada. Biarlah Tuhan tetap terus memberikan kekuatan kesehatan, terlebih kekuatan iman. Tuhan juga memberikan sukacita, damai sejahtera, agar para orang tua kami yang sudah lanjut usia tetap terus merasakan pemeliharaan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga menyerahkan mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, yang berduka, Tuhan tetap terus menghibur, memberikan kekuatan iman, dan Tuhan juga tetap terus menyertai jemaat-Mu dalam berbagai-bagai pergumulan yang dialami, dirasakan. Tuhan memberi kelegaan, kelepasan. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan Tuhan kami semua jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya, terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup melindungi kami, dan Tuhan juga terus memberkati upaya-upaya baik yang kami lakukan untuk kami memelihara kesehatan kami, memelihara daya tahan tubuh kami, dan biarlah iman dan pengharapan kami kepada Tuhan juga terus dikuatkan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat di sektor. Secara khusus dalam minggu ini kami mau berdoa untuk keluarga Yoyo Sudi Prapcahyo Sumadio, keluarga Franky Wungkana di sektor 1, keluarga Dik Pelenkahu, keluarga Nyonya Meta Yunus Tatipata di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan untuk semua anggota keluarga, dan Tuhan juga memberkati dalam tugas tanggung jawab setiap hari yang diemban, dalam pekerjaan, usaha, dalam pelayanan, bahkan juga dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk rencana-rencana hidup mereka ke depan. Tuhan juga campur tangan dalam berbagai pergumulan yang dihadapi, dan apa yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan mereka, Tuhan senantiasa campur tangan dan menolong. Tuhan selalu memberkati keluarga-keluarga kekasih kami ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur bersama-sama jemaat-Mu dalam sukacita hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Tuhan memberkati
saudara-saudara kami yang bersukacita karena hari ulang tahun. Secara khusus untuk minggu ini kami berdoa untuk saudari Adelia Oktaviani, untuk Nyonya Christine Teresia Wuwung Suwastiarjo, untuk saudara Marcelo Oktopilus Atapari, saudari Mega Ratnadewi, Bapak Immanuel Bungkulan BT Hutasoit. Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kekasih kami ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan. Tuhan tambahkan hikmat bijaksana. Tuhan senantiasa memberikan sukacita iman, dan Tuhan juga memberikan yang terbaik apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka. Tuhan juga menyertai dalam seluruh aktivitas hidup yang dijalani, dalam kehidupan pribadi, bersama keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam hidup di tengah-tengah rumah tangga, dan juga dalam pelayanan. Dan biarlah Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Tuhan juga memberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga menyerahkan sukacita-sukacita lain yang dirasakan jemaat-Mu, biarlah itu menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga mau menyerahkan minggu kerja yang baru dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami emban dan jalani. Biarlah Tuhan memampukan dan memberkati agar lewat semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang menderita, anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, mereka yang menderita karena korban bencana alam, mereka yang menderita dalam segala bentuk penderitaan yang ada. Biarlah Tuhan juga melawat menilik mereka semua. Tuhan memberkati, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan Tuhan juga mau memakai kami anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama yang menderita. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa ini. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah negara dan bangsa kami, dari Bapak Presiden Jokowi sampai aparat yang paling rendah. Tuhan juga memampukan dalam kinerja mereka, Tuhan, di dalam menanggulangi berbagai krisis yang ada di dalam kehidupan negara dan berbangsa kami, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, keamanan. Tuhan senantiasa campur tangan dan memberkati. Dan juga untuk pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami tetap menyerahkannya dalam kasih kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya oleh kuasa-Mu pandemi ini akan berakhir. Dan biarlah Tuhan juga memberkati untuk setiap upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dan program vaksinasi yang terus masih berjalan. Biarlah kami dimampukan untuk beradaptasi dengan kehidupan normal baru, dan kami tetap dapat menerapkan protokol kesehatan secara benar dan bertanggung jawab. Biarlah kami bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memelihara, merawat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami juga bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Kami semua yang terlibat untuk mengambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah ini, dan jemaat Tuhan yang beribadah, Tuhan juga memberkati. Inilah doa syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan
dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar." Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 3. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Doa persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini pada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat silahkan duduk. Penegasan Warta Jemaat, Minggu 24 Oktober 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1 Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah syukur HUT ke-73 GPIB akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 dengan menggunakan tata ibadah khusus dari Majelis Sinode dan diedarkan amplop persembahan khusus HUT GPIB yang akan disetorkan ke Majelis Sinode. Mohon menjadi perhatian jemaat. Ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pada pukul 19 WIB bertempat di keluarga Frans Wuwung Swastiarjo secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Diaken Bapak Antonius Sujono, Liturgos Penatua Nyonya Sukiyani Ransun, dan Diaken Andi Wicaksono, Organis Saudari Wini, Pemandu lagu Ibu Nancy Porum, Penata layan multimedia Saudara Aryan Simanjuntak. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pukul 07.30 WIB secara daring.
melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah PA tersebut. Pelayan firman, Kak Delvi Dendeng, liturgos Kak Fani Sharon, penata layan multimedia Kak Ebi Sujono. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna. Ibadah hari Minggu Pelkat PT akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, pukul 09 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak teruna dalam ibadah PT tersebut. Acara minggu kelima. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, pukul 19 WIB, bertempat di Ibu Christine Wuwung Swastiarjo secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah Pelkat PKP tersebut. Pelayan firman, Penatua Bapak Roberto Simanjuntak, liturgos Ibu Hertatu Rispitorini, Prokantor Ibu Yeni Fuad Dendeng. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak akan diadakan pada hari Senin tanggal 1 November pukul 19 WIB, bertempat di Bapak Antonio Sujono secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah Pelkat PKB tersebut. Pelayan firman, Penatua Bapak Tanjung A. Sangkai, liturgos Bapak Denny Boru. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat dilaksanakan hari Selasa tanggal 26 Oktober pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. 2. Bidang 6. Informasi, organisasi dan komunikasi Inforkom, penelitian dan pengembangan atau Litbang. Persidangan Sinode ke-21 untuk diketahui seluruh jemaat serta mohon dukungan doa bahwa Pendeta Yeti Manopo akan mengikuti persidangan Sinode ke-21 pada tanggal 26 sampai 31 Oktober yang titik kumpulnya bertempat di GPIB Jemaat Ebenezer Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.